Dulu taunya tuh ya. ini dakwah. Wah, dulu heroik banget. Ini harus disuarakan gitu. Panggilan jihad. Ternyata wah, babak belur ya lur. Halo, bertemu kembali dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Tamu kita hari ini orang yang sangat istimewa, Kalis Mardiasih. Muda, terkenal, kritis, wah, Belum kaya. hampir kaya ya, hampir kaya. Kalis ini secara kultural rumahnya itu dekat dengan rumah saya. Jadi rumah saya itu Rembang, bagian selatan, Kalis Blora. Jadi perbatasan rumah saya itu sudah Blora. Jadi kalau Rembang itu orang mengenalnya Pantura ya, Lis ya. Kalau sebetulnya Rembang itu ada dua kultur, yaitu kultur Pantura, pantai gitu ya. Dari pantai Rembang sampai perbatasan Tuban. Terus saya itu daerah selatan, daerahnya Kalis, daerah Kayu Jati. Kowe mangan entong, Lis? Makan ya. Zaman kecil. Ya, berarti kita kan ini satu kultur lah ya. Makan belalang. Harusnya makan tapi enggak Tapi di tempatmu dimakan belalang. dimakan. Belalangnya haram, Pak? Nek doyan ora. Kalis, kamu lebih suka disebut sebagai apa? Penulis, aktivis, apa? Penulis. 4 buku ya? 4 buku. 4 buku. Yang 3 bestseller ya? Atau semuanya bestseller? Semuanya bestseller. Semuanya bestseller. Ini menaikkan personal branding biar rate-nya lebih mahal. Semua bestseller. Kalis, ada banyak isu ya kalau di tulisan-tulisanmu itu. Mulai dari isu soal perempuan, isu agama, pluralisme dan lain-lain. Apa sih sebetulnya yang paling membuat kamu resah gitu di kehidupan sehari-hari ini sehingga kamu merasa perlu mengungkapkan sesuatu? Soal isu perempuan sebetulnya tuh kan belakangan aku menyadari bahwa sebetulnya itu isu yang sangat dekat denganku. Jadi aku bertumbuh sebetulnya dengan isu itu karena saya tinggal di sebuah kampung kecil yang mayoritas warganya tentu saja miskin gitu. Ning Blora kono? Di Blora. Padahal kamu anak kota ya. Rumahmu deket banget sama alun-alun. Tapi miskin, Mas. Iya. Jadi tetangga saya tuh banyak sekali janda-janda miskin yang anaknya banyak gitu. Yang belakangan saya sadari gitu kenapa kondisi seperti itu tuh ada gitu. Dan kemudian saya menemukan kayak pemikiran-pemikiran andai saja mereka dulu dapat akses pendidikan yang lebih baik, andai saja dulu mereka dapat akses ekonomi gitu kan. Misalnya pun sama-sama miskin, itu kenapa laki-laki miskin itu lebih bisa survive daripada perempuan miskin kayak gitu. Karena kan laki-laki lebih diajarin banyak keterampilan sejak kecil. Misal jadi kalau perempuan kan karena bisanya cuma nyapu, nyuci piring, nyuci baju, akhirnya cuma jadi pekerja rumah tangga yang itu sudah nggak bisa berkembang, sangat terbatas sekali gitu loh. Jadi ya seperti itu gitu. Yang di sisi lain misalnya kan pada akhirnya saya bisa sekolah lebih tinggi, terus bertemu buku-buku gitu kan. Dan saya merasa bahwa lewat buku-buku, lewat perjumpaan dengan banyak orang tuh ternyata bisa mengubah nasib ya. Ternyata bisa mengubah pandangan kita terhadap dunia. Ternyata kita bisa punya agensi, bisa menentukan nasib kita sendiri gitu loh. Jadi ya itu terus meresahkan gitu. Dan ada banyak sekali yang ingin saya tulis dan kemudian apalagi berjumpa di isu wacana Islam yang belakangan itu buat saya sedikit mengganggu ya. Islam yang eksklusif, Islam yang tampak hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok kelas atas, misalnya dengan harga pakaian yang mahal dan sebagainya. Terus waktu itu tuh kesadaran saya tuh sebetulnya mulai
3 tahunan lalu saya punya banyak teman perempuan yang dia punya karir yang bagus di lembaga pemerintahan, di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Terus mereka keluar dari pekerjaannya gitu kan. Dan buat saya itu nggak masalah selama itu menjadi pilihan perempuan ya. Tapi yang menjadi masalah buat saya adalah setelah mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka campaign di Facebook, di akun-akun Instagram itu mengeluarkan dalil-dalil yang menakut-nakuti perempuan yang mau mengekspresikan dirinya. Betul. Jadi misalnya seperti perempuan itu tempatnya paling baik di rumah gitu. Terus ya pokoknya perempuan yang bekerja, apalagi yang misalnya bertemu lawan jenis itu beresiko menjadi sumber fitnah dan lain-lain gitu ya. Padahal mereka itu kan sudah mendapatkan privilege dalam tanda kutip, mendapatkan sekolah dan mendapatkan akses pekerjaan, tapi kemudian justru balik lagi ke persoalan domestik dan mengampanyekan untuk tetap tinggal di rumah. Sebetulnya nggak masalah itunya ya. Masalahnya kan misal oke, kamu bisa kemudian ke rumah itu karena ya suamimu bisa menjadi penanggung nafkah utama dan penghasilannya besar. Tapi biarlah itu menjadi pilihanmu gitu. Ya, tapi hormatilah karena perempuan di luar sana nggak bisa punya pilihan yang sama dengan kamu gitu. Apalagi ketika menggunakan judgement agama gitu. Dan di sisi lain saya tahu bahwa agama saya tidak sebegitunya gitu loh. Kesadaran kayak gitu tuh tumbuh mulai kapan, Kalis? Melihat fenomena seperti itu. Mungkin serius di isu ini 4 tahun terakhir. 4 tahun. Bisa di ini nggak? Bisa dilacak ulang lagi nggak? Apa momentum atau sesuatu yang terjadi sehingga kamu kemudian menganggap itu satu isu yang serius gitu? Waktu itu berapa tahun lalu aku lupa ya. Jadi saya pernah ketika saya buka beranda Facebook, saya ingat sekali ada satu teman, ini jadi ngomongin orang ya. Iya, Pak. Jadi dia itu punya gerakan intinya gerakan jilbab gitulah. Ya menyuruh muslimah berjilbab sekaligus membagikan jilbab juga gitu. Terus dia ini waktu itu share berita intinya remaja yang hamil di luar nikah gitu. Nah, beritanya tuh nggak masalah. Yang menjadi masalah di saya pada saat itu dia nambahin caption gini. Makanya kalau punya anak perempuan itu dijaga dong biar biar nggak kayak gini gitu. Kalau udah kondisi kayak gini kan kayak gini tuh maksudnya apa? Dia waktu itu bilang anak yang lahir di luar pernikahan itu secara fikih itu kan tidak langsung dalam tanda kutip kayak wali langsung bersama ayah kandungnya. Sehingga ini anak tuh wajib berjilbab walaupun di depan bapak kandungnya gitu loh. Nah, sebetulnya saya terserah lah soal itu. Tapi entah kenapa pada saat dia nulis caption kayak gitu, saya tuh justru teringat kembali lagi sama janda-janda miskin yang menjadi tetangga saya, yang saya tahu bagaimana mereka struggling dalam hidup gitu loh. Yang saya tahu misal ada banyak sekali tenaga kerja wanita gitu ya, yang dia korban kekerasan seksual atau korban perkosaan oleh majikannya, terus dia punya anak yang biasanya anak itu nggak tahu bapaknya siapa gitu. Tapi saya tahu betul bahwa dia menghidupi ini anak gitu loh dengan pekerjaan yang apapun gitu, biar anak ini bisa sekolah, anaknya juga disuruh ngaji gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu tuh dekat sekali dengan saya, sehingga buat saya nggak bisa kamu menghukumi kasus-kasus semacam itu tuh hanya dari kacamata moral kamu yang sangat privilege gitu loh. Jadi kayak saya bisa kalau ngelihat kemanusiaan tuh nggak cukup itu gitu. Bisa jadi misalnya justru janda-janda miskin itu
itu lebih mulia loh. Aku yakinnya sih gitu ya. Itu lebih mulia, bisa jadi di hadapan Allah gitu, karena dia dengan serba ketidakpastian apakah besok ada uang atau enggak, betul. Dia tetap kerja hari itu hanya untuk misalnya ya anaknya pulang sekolah bilang ke dia, Bu, besok harus bayar buku paket misalnya. Dan ya hal-hal kayak gitu. Tetanggaku banyak sekali Kalis ya. Banyak janda yang mungkin ini tipikal di kampung juga ya. Banyak janda yang menghidupi anak-anaknya dan kerjanya serabutan. Kalau Kalis tahu kan, golek rencek ya, dari mulai cari kayu bakar sampai jadi tukang setrika, tukang cuci ya. Di kampung kan dulu nggak ada laundry ya. Jadi saya bisa mengerti sebetulnya bagaimana perempuan-perempuan di kampung itu menurut saya itu luar biasa. Dan memang ada stigma-stigma tertentu ketika mereka janda ya. Saya mengalami sendiri juga waktu kecil dan itu tidak membuktikan apapun ya. Maksudku gini, oke, kita tidak boleh tidak tahu ya, orang seperti saya kan nggak tahu masa lalu orang. Tapi yang saya alami adalah ibu ini janda, anaknya 3 atau 4 dan dia melakukan semua hal untuk supaya anaknya bisa survive, keluarga mereka tetap bisa jalan dan hidup gitu ya. Dan tanpa laki-laki. Betul. Tanpa laki-laki. Jadi maksudnya tuh kalau kamu ngomongin muslimah gitu, kontennya itu nggak selalu soal pakaian, pakaian muslimah atau soal menjaga diri, gitu loh. Maksudku penjagaan diri yang itu diartikan menarik diri dari publikan, narasinya yang berkembang gitu. Padahal misalnya ya kembali lagi janda-janda itu misalnya sedari subuh dia udah ke pasar, udah bantuin apapun lah di pasar karena dia bukan yang pemilik lapak ya tentunya. Terus siangnya dia tuh pekerjaannya lain lagi gitu, sorenya dia nyambung pekerjaan yang lain lagi. Kalau mereka menarik diri terus anak-anaknya dan dia sendiri hidup dari mana gitu. Maksudnya kayak narasi penjagaan diri yang sangat lugu itu tuh nggak ada, udah lewat semua lah buat perempuan-perempuan tangguh ini gitu loh. Benar. Saya pernah menulis juga ya, Kalis mungkin pernah baca itu Mbak Nani Julminarni itu PK itu perempuan kepala keluarga, itu juga menurut saya pengalaman yang luar biasa ya, bisa melihat satu lembaga yang mengorganisir perempuan-perempuan kepala keluarga. Dan persoalan kepala keluarga perempuan di Indonesia itu sungguh rumit gitu. Sungguh rumit, tapi sekaligus sehari-hari nih kita itu sebenarnya mengalami gitu. Mungkin teman-teman juga sebetulnya tahu lah di tetangga-tetangganya ada ya, dan mungkin banyak ya, banyak perempuan-perempuan tangguh yang seperti itu. Yang kalau kemudian narasi yang dibilang Kalis itu dimasukkan ke situ menjadi agak mengganggu. Betul. Seolah kemudian mereka lalu terbatasi ruang geraknya, aksesnya terhadap ekonomi gitu. Ruang-ruang sosialnya menjadi tertutup. Nggak pakai agama aja mereka sebetulnya kan udah termarginalisasi loh Mas. Jadi lihat kalau misal ngundang tahlilan atau berkatan gitu, yang dicari pasti rumah yang ada bapaknya. Benar. Itu udah janda miskin, nggak dapat berkat kan, kasihan tuh. Karena dianggap bukan kepala keluarga. Undangan RT bapak putut wonten gitu. Jadi bagaimana ya perempuan Yasinan juga laki-laki secara budaya udah tereksklusi, nggak pendapatnya dianggap nggak penting loh. Di itu nggak pakai agama, udah emang secara tradisi dianggapnya. Kalau suara di lingkungan sosial sudah pasti mereka terbungkam karena nggak ada representasi laki-laki, lalu dianggap suara itu tidak ada. Ya. Walaupun ya di suku-suku tertentu memang ada kearifan ya. Misalnya ketika buka sasi di Maluku ya, yang saya tahu itu ketika ikan itu dipanen yang diprioritaskan adalah untuk janda-janda dan anak-anak yatim. Itu adalah yang kayak gitu. Tapi di masyarakat kita memang aspirasi perempuan itu terlebih ke persoalan sosial itu pasti nggak akan dapat ruang. Menurutmu, apakah itu ada perkembangan yang semakin baik untuk ruang untuk perempuan di Indonesia? Kalau secara umum nggak bisa bilang baik atau
buruk ya. Tapi secara data masih buruk sih. Masih buruk. Maksudnya data gap literasi rate itu kan perempuan jomplang banget dari laki-laki. Oke. Terus pendidikan juga yang misal perempuan tuh masih SD, laki-laki udah bisa sampai kelas 2 SMP lah secara rata-rata gitu. Terus pemilik media misalnya. Ya ampun, dari oligopoli media belasan yang besar-besar itu mana yang perempuan? Ya kan? Terus terutama yang paling parah ya di bidang sains, teknologi, engineering, matematik, STEM yang disingkat itu. Indonesia masih jauh. Iya, itu kan bidangnya laki-laki semua. Dianggap bidangnya laki-laki. Iya. Jadi kalau misalnya orang bilang perempuan mau nuntut apa lagi sih? Semua perempuan udah bisa kerja, udah bisa pendidikan gitu. Lihat dulu datanya gitu. Perempuan kerja di bidang servis gitu. Ya pokoknya yang monggo-monggo itu perempuan gitu. Tapi teknokrat, pertambangan, terus energi, ya itu sangat dominasinya laki-laki gitu. Yang ada duitnya tuh semua dominasi laki-laki lah. Kebanyakan laki-laki masih seperti itu. Walaupun sudah ada politik afirmasi ya di Indonesia ya, misalnya caleg gitu ya. Politik afirmasi pun untuk pantes-pantesan. Iya. Iya sih. Itu istri-istrinya diajuin gara-gara bapak-bapaknya udah 2 periode. Iya. Mau ngajuin anaknya belum saatnya. Iya, betul. Jadi agak ini juga sih, agak harus hati-hati membaca tentang politik afirmasi itu, karena kebanyakan juga dari lingkungan mereka sendiri. Gitu. Blora mas. Blora, kenapa? Calonnya. Oh sama aja. Iya. Tapi kamu bersuara seperti itu kan kayak menentang arus, Riz. Nggak ada pasti ada persiapan mental untuk dibully dan lain sebagainya gitu nggak? Dulu nggak tahu kalau ternyata harus ada persiapan mental. Gitu ya? Iya. Pokoknya watot ngapleng. Dulu taunya tuh ini dakwah. Wah, dulu heroik banget. Ini harus disuarakan gitu. Panggilan jihad gitu, kemanusiaan. Ternyata wah, babak belur ya lur. Ternyata perlu mental juga gitu. Gimana cara mengatasi itu? Udah dapat formulanya nggak? Berproses sih mas. Mungkin kalau yang Kalis yang 4 tahun lalu itu ya pernah tutup akun, pernah pas viral gitu, misal satu tulisan tuh mojok tuh ya. Jadi satu tulisan di mojok gitu. Terus wah ini kan feedbacknya mengerikan dan itu lintas platform. Dan bedanya penulis perempuan dan penulis laki-laki itu kan serangannya sebenarnya berbeda. Iya. Serangan ke penulis perempuan, ini aku cerita dulu ya. Iya. Cerita ini menarik. Jadi aku pernah satu tulisanku udah naik gitu. Waktu itu avatar Twitterku itu jilbabku kayak begini biasa, sampir gitulah. Terus orang yang gak suka gitu ya, hate comment ke tulisan itu di Twitter tuh bilang gini, pantes tulisannya kayak anti Islam gitu, dia bilang pakai jilbab aja belum bener gitu. Nah terus jadi mulai labeling ya. Terus setelah itu gitu ya, aku ganti avatar Twitterku pakai kerudung yang gede gitu kan, pakai kerudung yang gede. Terus minggu depannya nulis lagi, ada satu tulisan naik. Terus komennya beda lagi. Apa? Jadi gini, jilbabnya besar tapi tulisannya sesat gitu. Lepas aja jilbabnya. Gitu ya? Loh. Seru. Itu tidak dihadapi penulis laki-laki. Cangkemin netizen. Iya, jadi aku jadi bingung. Oh ternyata perempuan, mereka sebetulnya bukan soal pakaian perempuan, tapi mereka simply tidak suka mendengar gagasan perempuan. Oke, nah ini menarik. Dalam makna yang paling sederhana, sebagai seorang laki-laki, apa sih keberatan kita atau keberatan kaum laki-laki jika perempuan itu hidupnya lebih baik, lebih makmur, lebih punya aspirasi politik? Sebetulnya apa sih keberatan kaum laki-laki itu, Liz? Walaupun saya laki-laki itu agak ngerti. Iya kan, bisa jawab. Iya kan?
Kalau misalnya apa sih, ibu kita perempuan, ini laki-laki ya, istri kita perempuan kan. Apa sih? Saya tidak menemukan argumen yang terlalu berat gitu ya untuk menerima bahwa perempuan memang seharusnya mendapatkan tempat yang murwat, tempat yang bermartabat gitu loh. Aku tuh nggak menemukan satu alasan pun gitu. Sebagai seorang laki-laki yang punya ibu dan punya istri gitu, saya tidak menemukan alasan bahwa kita harus keberatan dengan apapun. Nah, apa yang biasanya kamu dapatkan dari feedback yang keras gitu ya terhadap orang keberatan dengan apa derajat perempuan yang mau diperjuangkan gitu? Tapi maklum sih kadang-kadang kenapa ada laki-laki yang sulit berbagi ruang dan membagi peran dengan perempuan. Karena sebetulnya tantangannya dari masyarakat itu besar juga gitu. Oke. Jadi gimana tuh? Misalnya Mas, jadi misalnya nih istrinya tuh leader lah, suaminya level manager. Nah itu tuh masyarakat yang cerewet. Walaupun secara relasi mereka sebetulnya sangat sehat gitu, dua orang ini. Tapi keluarga aja, lingkungan terdekat. Kamu tuh udah jadi bos tapi kok suaminya cuma manajer. Terus masyarakat juga itu pasti dihidupin ya. Ya artinya itu suara yang dari lingkungan. Sebenarnya kalau dari diri seorang laki-laki sendiri itu apa ya argumennya gitu loh. That means berarti kalau mereka sedang mau, sebetulnya mereka ingin memberi kesempatan atau memberi ruang kepada perempuan, akhirnya mereka berperang dengan suara-suara itu gitu loh. Gak gampang gitu. Misalnya lagi gendong anak nih sambil jemur popok di depan rumah. Piye kuwi laki-laki kok dibiarin jemur popok sendiri, takut istri ya. Itu kan berat loh gitu. Kayak kira-kira nih laki-laki takut istri keberatan nggak? Cukup terganggu gitu. Belum punya. Ada ego maskulin yang cukup terganggu. Kalau persoalannya seperti itu ya. Iya. Mungkin sih kalau kayak gitu. Kalau aku tuh dulu nggak bisa nyetir, Lis. Istriku bisa nyetir, aku tuh biasa banget tuh disetirin. Jadi ya mungkin orang beda-beda ya. Tapi aku juga biasa aku nggak ada masalah. Bonceng Agus biasa. Iya. Ya sampai bahkan ya kemudian akunya sendiri yang gak enak dan harus belajar nyetir gitu. Tapi kami bertahun-tahun berumah tangga, istriku yang nyetirin kemana-mana gitu. Tapi secara umum mungkin relasi kuasa itu kan sebetulnya kebetulan kalau itu terjadi dalam suami istri berarti relasi kuasa berbasis gender. Tapi sebetulnya aku yakin kalau orang-orang emang punya penyakit ketika dia punya kekuasaan, sebetulnya dia toksik sama siapapun sih. Dia akan toksik sama anaknya. Dia akan selalu mengontrol dan menguasai anaknya. Kalau jadi pimpinan, dia akan selalu mencoba mengontrol dan menguasai bawahannya. Kebetulan aja sama istri akhirnya. Kebetulan sama. Iya. Mungkin itu jadi persoalan tersendiri. Jadi sindrom akan kekuasaan itu ekspresinya bisa macam-macam, bisa terhadap bawahannya, bisa terhadap istrinya, pasangannya gitu ya, bisa terhadap lingkungannya juga. Kalau kamu dulu, bagaimana bisa masuk ke dalam dunia intelektual gitu, Lis? Kok bisa cahambeluro gitu, kuliah di Solo ya, Tapi UNS. Sebetulnya yang disebut menulis itu intelektual ya, Mas? Iya. Termasuk kamu kan pasti dapat akses bacaan. Nah itu sejak SMA atau sejak kuliah atau gimana? Kebetulan dulu sejak pas SMP SMA itu aku ikut organisasi di Masjid Agung di Blora. Iya. Di situ tuh ada perpustakaan masjid. Ada ya? Yang disuplai sama kakak-kakak mahasiswa yang UGM, Undip. Iya, dulu kan aku adik-adik tuh. Terus kamu SMA 1? SMA 1. Wah, SMA necah pinter. Saya juga SMA 1. Jadi tiap minggu, tiap bulan itu mereka pulang pasti baca 1-2 buku yang trending lah ketika itu gitu. Jadi ya cukup. Itu sudah mulai mengakses beruntung. Bacaan. Iya. Ketika kuliah? Ketika kuliah. Kamu bukannya sempat ikut yang
justru pengajian-pengajian Iya. apa gitu. Ya, Iya. sempat ikut. Ya pengajian apa nih? Apa ya? Gitu? Apa? Kajian kampus ya. Ya biasalah semua orang kayaknya mengalami itu deh sebagai proses. Iya, tapi sempat itu kan. Iya, iya. Sempat mengalami itu. Iya. Terus kalau kayak gitu tuh kamu dengan para teman-teman yang dulu aktif di kampus di kajian kayak gitu nggak ada bentrokan pemikiran gitu? Tentu saja ada. Ya adalah. Tapi tidak keras kalau saling kenal ya sebetulnya. Atau Enggak. malah justru kebalikannya? Ada yang tetap bersahabat karena kan mereka juga berproses, Mas. Betul. Iya. Justru karena itu. Iya, ya ada yang tetap seperti dulu dengan giroh. Itu. Biasanya kalau kayak gitu tuh yang dia masih di lingkungan yang sama gitu loh. Nah, kan? Ya, dapat istri satu lingkaran gitu. Tapi kalau yang dia bekerja kan ketemu circle baru gitu. Dia dapat istrinya di circle lain gitu. Terus dia S2 misalnya ya terbuka gitu. Ya sama-sama berproses lah, semua orang berproses. Tapi kamu itu ya tetap fenomenal ya. Mungkin Kalis ini kalau dari sisi keterkenalannya mungkin seumur mojok lah ya. 6 tahun lah, 6 tahun. Tiba-tiba sekarang sudah menjadi figur yang ya kalau komentar-komentar ini kalau saya lihat tuh komentar tulisan di berbagai media gitu ya. Kadang-kadang itu ada tuh nyelip di situ. Wah, ini seru nih kalau dihadapkan dengan Kalis gitu. Atau kadang-kadang coba baca dulu bukunya Kalis gitu. Jadi selalu muncul tuh kata-kata Kalis gitu. Untuk mencoba mengidentifikasi pemikiran Islam atau pemikiran seorang perempuan yang kritis terhadap fenomena sosial dan keagamaan gitu. Kamu merasa itu sebagai satu karunia atau justru beban? Satu sebetulnya hoki dan bisa dibilang beruntung aja, Mas. Karena sebetulnya aku tuh tidak punya beban. Aku menyebut ini sebagai privilege, sebagai bukan siapa-siapa justru. Jadi gini, membabat alas atau apa ya ibaratnya, mencari celah di diskursus perempuan dan keislaman itu kan tidak mudah. Ya. Karena sistem pengetahuannya ini kan sudah sangat kokoh dan bisa dibilang kayak nggak boleh diubah-ubah lagi gitu loh, dan sudah mapan bisa dibilang gitu. Nah, jadi sebetulnya nggak gampang masuk ke sini untuk kamu punya misal ya pendapat yang sebetulnya nggak baru sih gitu ya. Saya cuma mereplikasi tapi gagasan dengan yang bahasa sudah yang ada lebih lah. segar. Ibaratnya tahun 80-an ini udah disuarakan oleh pendahulu-pendahulu sebetulnya ya ketika wacana gender masuk ke Indonesia gitu. Nah, ada banyak misalnya anak pemilik pesantren besar di Indonesia itu sering inbox atau misalnya ya dia dosen di perguruan tinggi Islam gitu. Dia nginbox, makasih ya Kalis sudah menyuarakan ini. Sebetulnya aku punya pendapat yang sama dengan kamu, tapi aku tidak bisa ngomong di depan publik. Oh gitu. Karena nggak gampang. Misal dia menjadi berbeda, misal di belakangnya kan ya ada figur lain. Ya. Terus atau misalnya dia atau ongkos sosial ya yang mesti diterima. Ongkos sosial. Ya. Lah justru yang merembet bisa ke bukan hanya dirinya atau sendiri. Atau misal dia punya pekerjaan yang harus dia jaga gitu kan. Sehingga kalau ngomong kontroversial nih rame gitu loh. Ya. Justru aku bilangnya karena aku bukan anak siapa-siapa dan aku penulis yang merdeka gitu loh. Nggak ikut siapa-siapa. Jadi itu privilege sebetulnya. Dan justru karena itu nggak punya beban. Nggak punya beban. Colsang, tancap gas. Ketika stres sendirian gitu. Nggak merembet ke yang lain-lain, nggak merembet sekali. ke keluarga, nggak mau itu. Tapi kan memang cepat sekali. Kamu merasa bahwa itu ketenaranmu dalam tanda kutip cepat itu menyadari nggak sih? Nggak tahu. Dari dulu segini-gini aja. Enggak loh, ya
buku cetak ulang terus. Kalau kamu nulis selalu banyak yang viral. Tuh gini loh. Kalau tulisan itu viral, ya itu kan berarti ada yang menyebarkan. Mungkin ini dugaanku ya. Saya punya dugaan kuat bahwa viralnya tulisan seseorang itu bisa saja karena ada yang tidak suka. Tapi ada yang paling banyak saya duga itu kemungkinannya orang suka tapi tidak berani bersuara dan dia hanya berani membagikan. Gimana menurut? Itu betul. Betul kan? Iya. Artinya ketika kamu viral, saya yakin apa yang kamu nyatakan di tulisanmu itu, cuma banyak yang diam-diam itu mengaku itu benar. Tapi saya ngerasa gini loh Mas, bisa dibilang 3 tahun terakhir ini saya memang sangat sibuk loh. Jadi kayak di sebelum pandemi misalnya 2019, dalam setahun itu aku organize kelas kalis yang enggak didanai siapapun, yang benar-benar aku dari kota ke kota sendiri itu bisa dibilang 20 kota gitu. Nah itu yang mau aku tanya Jadi juga. aku memang menyapa teman-teman di banyak kota, bukan tenar gitu, enggak. Itu dibalik itu. Kamu mencoba mendekatkan diri juga dengan pembacamu. Iya. Gitu. Coba kalau kayak gitu tuh apa yang kamu alami di kelas-kelas kecil itu Kalis? Di 20 orang, 30 orang yang kamu temui di setiap kota itu. Aku senang mendengar teman-teman perempuan bercerita pengalaman mereka dari berbagai latar belakang ya, kelas sosial, tantangan yang dihadapi. Terus tiap-tiap kota juga berbeda tantangannya. Misalnya yang di Jawa dengan ketika aku, misal pas aku di Gorontalo, itu pernah dapet tantangan baru ketika bicara isu, misalnya aku waktu itu bicara isu khitan perempuan gitu. Aku menyampaikan materi dengan cara yang sama dengan aku berbicara di daerah lain. Padahal audiensku itu sebagian besar mengalami pengalaman khitan perempuan pada masa kecilnya. Nah, selalu ada pengalaman-pengalaman yang sangat berharga yang gak mungkin aku dapatkan ketika aku gak bergerak gitu. Dan itu memang kamu lakukan dengan kesadaran memang bahwa kamu memang harus mendekatkan diri dengan orang-orang yang punya pemikiran yang sama gitu. Bukan pemikiran yang sama ya. Aku justru kayak membuatku itu menjemput ilmu baru. Menjemput ilmu baru. Iya. Karena setiap ketemu satu komunitas baru itu banyak sekali mendengar. Ini teman-teman pemirsa dan pendengar ya. Memang Kalis ini agak unik dan punya karakter tertentu ya. Dia bukan hanya semata menulis, tapi Kalis ini memang banyak membuat kelas-kelas kecil ya Kalis ya. Dan dia tidak jemu-jemu keliling dari satu kota ke kota lain, melakukan diskusi yang intensif yang mungkin pesertanya tidak banyak ya, 20, 30 ya. Kalau pas terbuka gitu ya bisa banyak banget. Tapi itu kelas-kelas yang sangat intens gitu. Jadi lebih hangat, lebih bisa saling mendengar gitu ya. Nah ini yang dan sampai sekarang grup WhatsApp-nya itu masih aktif. Masih aktif. Iya. Dan itu kamu bikin sendiri-sendiri gitu. Iya, Jakarta, Bandung. Itu. Dan masih kayak keluarga. Jadi setiap ada isu perempuan di sosmed, tuh mereka punya kesadaran untuk mendiskusikan itu sendiri di tiap-tiap grup itu. Sangat hangat hubungannya. Iya. Gitu. Udah jadi kayak ibaratnya tribes baru gitu. Dan kamu kepala sukunya. Nah, Kalis, ada nggak tokoh perempuan yang agak-agak ideal menurutmu untuk dijadikan teladan pemikiran gitu ya? Ada nggak? Ya banyak tuh Mas. Iya. Sebutlah beberapa. Tokoh apa nih? Apapun. Kan banyak sekali. Indonesia lah, jangan barat. Yang sekarang masih bisa kita lihat ya. Ya. Saya tuh pengen sekali menuliskan cerita guru-guru saya gitu. Misalnya kayak Bulis Markus, ya. Bu Alisa Wahid gitu. Kamu kenal Bulis Markus di mana? Kenal, saya pernah workshop 10 hari di Malaysia. Ya di antaranya pengajarnya Bulis. Dia orang hebat ya. Terus banyak sekali. Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa. Kalau kamu ketemu Mbak Alisa itu pertama kali di mana? Di jaringan Gus Durian. Kamu memang terlibat di Gus Durian? Iya. Kenapa?
Boleh tahu nggak alasannya? Itu dulu tuh sejarahnya gimana ya? Itu secara nggak sengaja ya, karena aku punya satu temen namanya Autat. Autat itu ya dia pengurus di Sekretariat Nasionalnya Jaringan Gus Durian, dan itu sebetulnya teman lamaku. Long time ago ketika aku masih solihah. Jadi Autat tuh nyawang kowe kan kami penggengen. Jadi Autat tuh ngelihat aku yang sekarang tuh ini kaget. Dulu pas ketemu kamu gak kayak gini gitu. Iya. Terus diajakin sini ikut acara Gus Durian gitu. Terus nggak tahu terlibat di satu program. Terus nggak tahu kenapa ya dilibatkan terus. Ya. Berarti kamu termasuk pengagum pemikiran Gus Dur? Iyalah. Siapa yang gak kagum? Loh, banyak juga yang gak kagum. Musuhnya Gus Dur kan juga banyak. Dan sekarang saya pengagum Alisa Wahid. Kenapa? Ya karena ya kan saya tahu secara langsung ya bagaimana Mbak Alisa memikirkan banyak hal, mengorganisasi ratusan komunitas Gus Durian di daerah. Dan gitu itu ya. tidak mudah pasti ya. Dan gak mudah karena itu organik. Jadi setiap daerah itu kan karakternya beda-beda. Ada jaringan Gus Durian yang basisnya kebudayaan, karena penggerak di daerah itu budayawan. Ada yang anak muda lugu, yang basisnya ya taman bacaan misalnya. Ada yang macam-macam lah mas gitu. Dan tiap-tiap itu perlu pendekatan yang berbeda-beda gitu. Jadi kamu termasuk ikut aktif di jaringan Gus Durian itu? Iya. Ada lagi pemikir perempuan yang menarik menurutmu untuk diungkapkan ke pemirsa atau pendengar gitu? Banyak sekali. Dokter siapa? Dokter Nur Rofiah, aku sebutin semua deh. Iya. Saya jual bukunya saya. Bu Nur, bisa cerita tentang khusus Bu Nur Rofiah? Nanti Bu Nur Rofiah baru mau menerbitkan buku judulnya Nalar Kritis Muslimah. Iya. Itu baru mau terbit ya? Baru mau terbit. Nah, nanti kapan-kapan kita obrolin tuh di situ. Bisa cerita sedikit tentang Bu Nur Rofiah karena kayaknya kamu agak dekat dan agak mengagumi ya. Bukan hanya agak, mungkin sangat mengagumi pemikiran beliau. Ya bisa dibilang 3 tahun terakhir benar-benar perjalanan intelektual saya diisi Bu Nur Rofiah. Sebagian besar. Kenapa Lis bisa diisi itu, bisa klik dengan Bu Nur? Bu Nur itu kan dia pengajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Oke. Dan terus? dia perempuan yang diajar itu penghafal Al-Quran laki-laki. Gitu. Tapi saya banyak diceritain banyak hal menarik yang ya banyak lah maksudnya. Ya banyak rahasia. Tapi beliau itu justru apa ya, enak ketika diajak ngobrol tuh, ketika ngobrolnya tuh santai-santai. Santainya tuh gimana ya? Aduh, sensi sih nanti penistaan. Nggak usah nanti mojok yang kena. Tapi Kali selalu punya mentor-mentor kayak gitu ya. Jadi bukan hanya baca buku, tapi juga orang yang dianggap sebagai guru gitu selalu ada ya, kayak gitu ya. Iya ada. Terus ke depan Lis, menurutmu apa yang paling ideal dikerjakan oleh seorang Kalis Mardiasih? Saya mau terus menulis buku. Iya kalau itu pastilah. Saya punya alasan ideologis. Apa tuh? Biar saya bisa copy paste. Jadi dulu itu saya termasuk orang yang misal menyepelekan buku-buku self help yang genrenya self help gitu. Terus yang buat anak-anak remaja lah gitu ya. Tapi setelah saya bergelut di isu perempuan ini, saya bisa bilang bahwa kita bisa bikin perubahan justru kalau kamu bisa menulis dengan bahasa anak muda, dengan bahasa remaja. Saya setuju. Karena kalau udah terlanjur ibaratnya orang umur 25 tahun. Dia udah pada umur 20 tahun dia adalah korban pemaksaan perkawinan. Terus dia memasuki lembaga pernikahan misalnya tanpa pengetahuan.
dia nggak punya konsep soal kekerasan, dan ketika dia menjadi korban dia nggak punya konsep perlawanan gitu. Ya udah terlambat kamu untuk menyelamatkan satu perempuan aja, udah terlambat gitu. Tapi bayangkan kalau kamu bisa sebelum itu 5 tahun lebih cepat dia berjumpa bacaan yang itu membuat dia punya konsep diri sebagai perempuan. Dia menjadi perempuan yang punya agensi, percaya pada dirinya sendiri. Itu berharga gitu. Betul. Jadi dengan basis pembaca ya kira-kira SMP SMA ya. Iya, SMP saya SMA itu pengen sangat banget. penting ya. Dan ini susah sekali karena belakangan kan saya tuh merasa ini Mas, gara-gara sama teman-teman organisasi masyarakat sipil ya, yang terlalu serius, menyusun bahasanya kan bahasa laporan. Betul. Ketika mau nulis balik kayak dulu, ibaratnya ya renyah ala penulis mojo itu sulit. Apalagi untuk yang bisa dipahami oleh anak SMP dan SMA. Sementara Kalis punya kesadaran bahwa ini penting nih diisi nih anak-anak SMP dan SMA. Saya setuju. Itu harus menyesuaikan diri lagi. Betul. Kalau saya ingat sejarah bacaan saya yang paling kosong itu memang ketika SMA. Paling ya novel-novel ya. Tapi sejarah pemikiran gitu itu kosong gitu. Dan nggak mudah memang di usia seperti itu kita mendapatkan bacaan yang pas gitu. Ada ya nanti bacaan yang dibaca oleh para mahasiswa, di mana ya pikiran kita sebagai anak remaja itu nggak nyampe gitu. Saya sih sudah baca misalnya SMA itu catatan pinggir misalnya, atau buku-bukunya almarhum Nurholis Majid gitu ya. Tapi ya nggak nyampe gitu. Ya nanti nyampenya ketika sudah kuliah semester 3, semester 4 baru. Nah ini memang penting. Bisa ada gambaran sudah ininya. Mau nulis apa untuk audiens remaja? Udah. Ya setiap kali kepikiran bab baru atau apa pasti aku tulis. Muslimah yang diperdebatkan. Salah satu buku yang juga mengorbitkan nama Kalis, sudah cetak ulang beberapa kali. Sudah lebih dari 10.000 eksemplar. Kalau satu buku dibaca oleh 4 orang berarti ada 40.000 orang terpapar oleh pikiran Kalis gitu ya. Terakhir itu Sister Villa. Kok judulnya agak-agak ke Inggris-Inggrisan gitu. Biar masuk ke segmen remaja. Oh gitu. Iya. Iya. Setelah itu sudah siap lagi di buku yang lain. Ya terus menyiapkan yang baru lah. Harus ada, itu kan yang bikin hidup semangat ya. Tapi benar, udah yang dipersiapkan udah ada. Ada. Terakhir Lis, kamu barusan menikah berapa bulan? 7-8 bulan, hampir 1 tahun. Cukuplah untuk merefleksikan satu jenjang hal yang penting dalam kehidupan manusia. Kalis yang seorang intelektual muda, bertahun-tahun sendirian dan sekarang berkeluarga. Ternyata bagaimana berkeluarga itu? Ternyata biasa aja. Yang repot-repot hanya tafsirannya. Ternyata biasa aja Mas. Ya kayak orang ngekos berdua tapi nggak digerebek Pak RW gitu dong. Karena udah ada surat nikahnya. Oh gitu ya. Jadi imajinasinya masih sama, kebersamaannya masih mungkin karena belum ada anak ya. Jadi Iya. Tapi tidak ada impian-impian yang berubah. Kebiasaan yang berubah pasti ada dong. Kamu masak lebih banyak gitu. Iya kan? gitu. Hanya sebatas itu ya. Iya, tapi yang prinsipil ya tidak ada. Karena kebetulan pekerjaanku dan Agus kan nggak terlalu berbeda ya. Jadi ya menjalani ritme pekerjaan yang sama gitu. Kayaknya asik gitu ya. Atau justru nggak asik? Iya, nggak tahu. Kalau kamu mungkin gini. Satu hobi, satu profesi dengan pasanganmu itu menurutmu asik nggak?
menyenangkan sih Menyenangkan, sejauh ini ya. Asal kalau pas diundang honornya nggak paket aja. Jadi tetap harus beda-beda nih. Gitu. Tanda tangannya tetap harus beda-beda. Ya tapi menurut saya itu sama-sama menarik. Istriku bukan pembaca buku dan dia waktu kami pacaran tuh nggak kenal. Padahal saya sudah cukup menjadi penulis yang terkenal. Jadi ya saya nggak tahu juga itu profesinya desain. Dia kan Mbak Ajeng itu desainer interior. Jadi aku tuh nggak ngerti istilah-istilah rumah gitu, istilah kunci, bahkan grendel itu ada semua istilahnya itu aku nggak ngerti sama sekali dan ya agak-agak kikuk juga sih Lis karena biasa diskusi buku tiba-tiba ada orang yang tidak mengerti Pramudia Anantatur gitu. Awal-awalnya sih kikuk ya. Ya dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita sebut Pramudia Anantatur, teman kita kenal. Tiba-tiba kita harus pacaran dengan orang yang tidak tahu siapa itu Pramudia Anantatur gitu. Itu juga butuh ini. Tapi ada satu hal yang lucu. Agus nih sebenarnya jadi korban juga. Gara-gara aku disebut banyak orang sebagai feminis gitu kan. Orang itu berekspektasi bahwa Agus ini adalah laki-laki feminis. Jadi akhir-akhir ini dia sering ditelepon media gitu, ditanya, "Mas, bagaimana pengalamannya punya istri feminis?" Gitu. Jadi ya Allah Mas, nasibmu. Terus jawabannya Agus apa? Ya dia kan belum mendalami, maksudnya secara diskursus kan secara diskursus feminisme kan nggak belajar ya. Ya dia menceritakan apa yang menjadi pengalamannya aja. Misal ditanya, repot sih nggak sih Mas? Enggak, saya bahagia, sosokan gitu dia. Jadi gitu-gitulah. Tapi menurutmu Agus repot nggak punya istri kamu? Ya nanti sih aku akan tanya Agus. Saya yang repot punya suami. Enggak, kenapa repot? Karena dia tuh makannya kan susah. Agus kok susah? Agus nggak suka sayur kan. Maksudnya kan aku seneng banget sebetulnya hijau-hijauan. Gara-gara menyesuaikan dia aku jadi jarang makan sayur, jarang makan buah. Itu gitu. Dia itu makan Indomie aja sudah istimewa. Ya makanya dari itu nggak sehat gitu loh. Ya itu penyesuaian kayak gitu sih yang agak mengganggu sebetulnya. Dia itu pernah tak kerjain. Aku tuh baru sekali ya dimasakin Agus dan menurutku enggak semua orang punya kesempatan dimasakin Agus. Dan aku pernah di satu fase bisa meminta dia masakin aku walaupun hanya Indomie goreng. Enak dia kalau masak Indomie, enak banget. Enak banget. Berarti kamu pernah dimasakin? Iya. Ya itulah satu-satunya keahlian dia yang bisa dibanggakan ya. Loh, dia jago nulis juga. Masak Indomie cabai 3 tuh enak banget dia. Iya. Itu sulit lah mendapatkan kesempatan kayak gitu. Ada rencana pulang balik ke kampung nggak, Lis? Belum ada bayangan sih Mas. Belum ada bayangan. Tapi nggak pengen pergi dulu dari Jogja? Belum sih. Kok gitu ya kita dengan kampung halaman kita? Iya. Kenapa ya Mas? Karena ya gimana akses pengetahuan, Lis, aku itu sumber daya ekonomi. Aku itu sering menyuarakan tentang ketidakadilan kota dan desa dalam distribusi ekonomi, dalam berbagai hal. Tapi kadang-kadang sedih juga karena aku merasa gagal orang yang gagal pulang kampung. Tapi aku pernah mencoba. Jadi lulus kuliah yang hampir di DO itu, aku akhirnya udahlah memutuskan pulang kampung. Buku-buku semua sudah aku bawa pulang semua, pokoknya nggak ada keinginan untuk balik lagi. Hanya tahan 4 bulan. Mungkin ya saat itu belum ada internet. Gitu. Jadi kalau aku misalnya mau mengakses bacaan dan lain sebagainya itu ribet banget. Gitu. Mungkin ya, aku menduga sih gitu. Tapi aku nggak tahu juga kenapa ini jadi. Tapi aku sama Agus itu ada bayangan. Kayaknya asik Mas beli tanah di mbahnya dia itu kan di Kali Angkrik tuh. Ya, aku supplier pernah kesana. Sayuran yang aku pernah ke Jogja. Bapak ke mbahnya.
enak Mas melewatkan hari tua di desanya Mbahnya Agus itu. Hari Ada tua. bayangan itu. Hari tua, hari ketika produktif dong. Kalau hari tua orang pulang ke kampung itu sama kayak yang lain. Jadi tapi ya Susah Mas. susah. Karena sih. akses transport juga belum ini kan. Ya. Misal Jogja tuh enak banget, misal mau ke Jakarta, ke Surabaya, kemana tuh semua terhubung gitu loh. Ya kan, ke Blora dadak travel set nih Semarang. Dunia aku mulai lewat omamu. Iya karena Rembangku itu kan Rembang Selatan, jadi harus pulang lewat kampung. Gitu. Dan yang aku sedih sekarang ini ya, lebih sering ibu bapakku yang ke Jogja. Ini karena pandemi aja mereka enggak. Jadi aku merasa itu kok nggak bisa menaruh perhatian yang lebih pada kampung halaman gitu. Bahkan orang tua sendiri yang harus menyesuaikan gitu. Karena aku pengen kali deket sama kakek neneknya gitu. Aku tuh selalu lebih memilih udahlah ibu bapakku yang ke Jogja. Mereka juga seneng sih Mas. Iya Piknik tapi soalnya. sebetulnya enggak juga Lis kalau sudah lama. Karena gini, aku tuh tetap punya pandangan bahwa kali itu mesti lebih tahu tentang kampung. Bisa mancing, bisa naikin layang-layang, bisa gaul sama anak-anak kampung, bisa berbahasa Jawa terutama. Karena di lingkungan kami sekalipun di Jogja bahasanya bahasa Indonesia. Jadi ya memang problematis gitu. Tapi itu faktual. Jadi ya faktanya memang aku nggak bisa aktif di kampung. Dan mungkin ini yang membuat orang-orang kayak kita ini tidak bisa maksimal memberikan kontribusi kepada kampung halaman. Iya. Ya kan? Iya. Pernah nggak mengisi sesi menulis di Blora? Pernah. Aku belum. Aku pernah. Kemarin pulang sebentar langsung diminta ini pondokku dulu. Aku tuh belum pernah bikin workshop di Rembang, belum pernah mengadakan diskusi buku di Rembang. 21 tahun menjadi penulis. Itu kadang-kadang sedih banget sih. Ya, nanti kesedihan ini akan terlalu lama kalau diobrolin terus. Terima kasih Kalis, teman-teman. Ini tadi obrolan ringkas kita dengan Kalis Mardiasih. Saya berharap secara pribadi karena menyukai tulisan-tulisan Kalis bisa tetap produktif menulis. Bahkan saya punya firasat ya. Saya punya insting bahwa Kalis ini sebetulnya jago nulis novel. Jadi saya berharap Kalis suatu saat mencoba menulis. Ada cita-cita sih Mas. Karena dia itu gini ya, menariknya ya, sebelum kita tutup. Tadi Kalis bilang bahwa pemikiran yang dia ungkapkan di tulisannya itu memang nggak baru. Betul. Tapi gini, di tulisan-tulisannya Kalis itu selalu bisa mendempetkan atau melekatkan satu wacana, satu tema dengan pengalaman yang dia alami sehari-hari. Nah, membahasakan itu yang tidak mudah dimiliki oleh orang lain. Jadi mendaur antara siklus refleksi diri gitu ya dengan teori dan wacana tertentu menjadi sebuah tulisan itu nggak gampang. Kalis Mardiasih itu termasuk penulis yang sanggup menjembatani hal itu. Dan itu menurut saya itu satu kelebihan Kalis yang luar biasa ya, sehingga itu mudah, tulisan jenis seperti itu mudah untuk dibaca gitu. Karena kalau anak sekarang itu bilang itu relate gitu. Relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oke Kalis, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi teman-teman di podcast saya.